Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini menjelang jam 9, 8.57 menit hari Jumat. Jumat berkah. Berkah buat yang cuan ya. Tanggal 28 Juli teman-teman, di hari Jumat terakhir ya. Nah, ini masih belajar tentang gimana caranya selamat untuk tetap bisa eksis di investasi saham ya. Ternyata bandarmologi ini harusnya ini tema yang pertama kali buat para pemula, buat para teman-teman yang berniat berinvestasi saham. Tema bandarmologi ini yang pertama kali dipelajari gitu ya. Karena ternyata di bursa saham kita ini memang ada pihak yang bisa mengendalikan yang namanya pergerakan suatu saham. Nah, istilah bandarmologi ini pertama kali saya dengar di tahun awal-awal atau akhir 90-an lah ya, sebelum Krismon gitu ya. Jadi kalau zaman dulu di Yahoo Group itu ada milis bursa saham ya, ada namanya si JSX Konsultan. Kalau di milis dipanggilnya Mbah. Nah, dia yang pertama kali melemparkan istilah bandarmologi. Kenapa? Karena zaman dulu kita berprasangkanya bahwa pasar modal itu bekerja secara efisien gitu ya. Teori-teori ekonomi selalu menyebutkan bahwa di pasar modal itu sangat efisien, tidak ada pihak yang bisa mengendalikan. Tetapi di tahun 90-an tersebut ya, si JSX Konsultan itu sudah mengamati bahwa pergerakan bursa saham di Bursa Efek Jakarta dulu sebelum merger dengan Bursa Efek Surabaya itu ada pihak-pihak yang bisa membuat satu saham itu naik atau turun. Nah, sehingga dia menciptakan istilah yang namanya bandarmologi dengan mengamati volume transaksi dari para broker-broker yang ada di bursa saham tersebut. Nah, jadi ini udah lama banget ya ilmu bandarmologi ini, mungkin dari 90 udah 30 tahunan gitu ya, 25 tahun lebih mungkin. Teori bandarmologi ini beredar di kalangan para investor saham. Cuma karena saya nggak ngikutin perkembangannya, jadi sekarang belajar lagi nih. Jadi ceritanya saya belajar bandarmologi ini mengamati dari pergerakan bandar di saham IPO-nya si Maha ini nih. Mandiri apa gitu ya? Mandiri apa ya namanya tuh. Nah, jadi karena ini IPO-nya di minggu ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang benar-benar baru berinvestasi saham untuk mengamati di saham Mandiri Herindo Adi Perkasa. Nah, gimana suatu saham itu bisa naik kemudian tiba-tiba dinyungsepin, bisa turun ya. Ini seperti kemarin. Nah ini nih, kemarin dia udah naik sampai 260, tiba-tiba di penutupan dia turun. Nah, kenapa ini seperti ini? Ya, buat teman-teman yang serius mau berinvestasi saham, ya ilmu bandarmologi ini kalau bisa sih yang pertama kali dipelajari gitu ya. Kenapa? Karena justru ini yang bisa membuat kita itu salah beli saham ketika harganya lagi fase distribusi gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu ternyata yang membuat banyak investor yang ya cuma seumur jagung lah gitu ya, cuma berapa bulan habis itu kapok. Kenapa? Ya karena seperti ini, beli di harga tinggi kemudian sekarang turun. Nah, kita akan lihat nih untuk pagi ini si Maha ini nasibnya gimana, apakah dia naik ataukah turun ya. Kemarin ini belum nongol ya, wish makin dijungsepin ternyata teman-teman ya. Lihat nih ya, volumenya 1 juta lot ya totalnya nih. Ini makin di ARB kan. Nah, ini kalau teman-teman enggak mengamati yang namanya bandarmologian, nah seperti ini nih ya,
kita nggak akan tahu nih siapa yang biang keroknya nih ya. Jadi bandarmologi ini kalau di Stockbit ini bisa dilihat di sini nih, broker summary sini ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat gimana suatu broker itu modal dia untuk membeli suatu saham tuh ada di harga berapa gitu ya. Nah ini nih, lihat nih, sekarang nyungsep di 208 ya, ini turun sell. Nah ini ada yang menarik kalau dari teman-teman yang ngamatin dari sejak pertama kali IPO gitu ya, hari pertama IPO. Nah ini saya download data dari Stockbit, ini ternyata hari pertama nih masih sanggup ya, download transaksinya cuma 6.700 transaksi gitu ya. Dimana di hari pertama ini si ini nih MG ya, ini yang menjadi top buyer-nya. Ini gimana caranya nih, top buyer. Nah ini dia. Jadi di hari pertama IPO nih, si MG ini Mamang Guyur, dia ngeborong sebanyak 349 lot. Ini grossnya ya. Jadi dia beli segini tapi nanti ada jualnya yang ini. Jadi di net nanti di broker summary ini yang muncul adalah netnya nih, net buy-nya 345 seperti ini. Ini hari pertama. Nah, buat teman-teman yang mau mempelajari bandarmologi, itu data-data bandar detektor di Stockbit itu sangat bermanfaat. Nah, ini di hari pertama nih dia ngeborong sekian ribu lot di harga 159. Makanya wajar nih ya, ketika sekarang dia jual di 208, 210, si MG ini ya udah untung ya. Kenapa? Karena modalnya cuma 159 gitu. Dengan amunisi sebanyak segini nih. Semesta Indofest ini biang kerok pesta pora IPO yang cepat berakhir katanya. Nah jadi kalau mau ngamatin bandarmologi ya mau nggak mau teman-teman harus ngoleksi nih, di hari pertama si MG ini ngoleksi berapa, di hari kedua dia jual berapa, hari ketiga berapa, sekarang di hari keempat ya. Hari keempat nih berapa. Yang penting adalah di seperti yang postingan pertama di hari awal-awal ya, yang harus diamati adalah ini nih. Modal si bandar ini ada di harga 159. Jadi kalau sekarang ini diturunin 200, dia masih dapat untung ya. Nah, tapi apakah ini mau naik lagi atau enggak? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan. Ini adalah di hari pertama. Di hari kedua juga dia mulai distribusi nih MG ini ya, dengan rata-rata selling average-nya di 158. Makanya ketika dia ngoleksi segini, dijual segini, dia udah untung lumayan ya. Nah ini dia ini ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngototin angka demi angka ya memang bakal tersesat ya di bursa saham itu, karena pasti bakal kena guyuran gitu ya. Jadi di sini nih yang bahayanya itu, hati-hati beli saham IPO. Kenapa nih ya? Karena saham IPO yang sekarang banyak listing di bursa itu banyak yang kualitasnya kaleng-kaleng. Secara fundamentalnya ya kurang bisa diandalkan, cuma punya laba 1 miliar, 2 miliar, ataupun belum laba udah bisa IPO. Itu hati-hati banget ya. Nah, kenapa si Maha ini banyak jadi trending? Karena ini katanya prospeknya bagus, labanya bagus ya. Kemudian juga dia punya relasi ke perusahaan tambang sebagai jasa angkutan, sehingga ini ya itulah kabar-kabar yang membuat retail banyak yang masuk ke saham Maha ini ya. Sampai kemarin mentoknya di 260-an ya.
Nah sekarang kalau turun di 200 atau bisa-bisa di ARB kan ya pada nangis Bombay mungkin ya, kalau tidak mencermati bandarmologi. Nah ini di hari pertama apa kedua ini? Hari kedua ya. Hari kedua ini diarahkan sekali doang. Arahnya 2 kali ya. Nah ini saya sempat mengamatin dan sekalian juga biar tahu gimana bandarmologi itu bekerja, jadi sempat beli di harga sekian, kemudian di hari ketiga ini naik lagi. Nah cuma sayangnya arahnya cuma 2 hari doang, di hari ketiganya itu dibanting sama si bandar. Nah bantingan ini yang harus teman-teman waspadai ya. Gimana caranya? Ya ini mau nggak mau harus melototin ini nih ya, melototin yang namanya bandar detektor atau broker summary, sehingga kita bisa mendeteksi berapa sih modal si bandar itu ya. Ini hari pertama IPO, hari kedua IPO, hari ketiga ya sampai kemarin. Nah hari ketiga nih kelihatannya seperti ini teman-teman ya. Jadi di hari pertama si MG itu ngeborong ya, dia nyari barang dari retail sebanyak ini, harganya segini. Di hari kedua dia mulai jual nih ya, di broker summary kelihatan dia jual dengan selling average-nya di segini ya, dijual 159 padahal modalnya dijual 158, jualnya segini, dia udah cuan berapa nih. Di hari ketiga ya dia jual lagi, waduh makin gede lagi nih untungnya ya, modalnya kemarin di 159. Nah hari keempat bakal kayak gimana nih kelakuan si MG ini ya, apakah dia bakal meng-ARB-kan lagi ya, kalau barangnya udah habis berarti dia mungkin bakal meng-ARB-kan lagi gitu ya. Nah ini ya, jadi yang paling ditakutkan buat para orang yang udah paham tentang bandarmologi ini adalah ketika IPO ya, sahamnya tiba-tiba dibanting ya. Sementara orang-orang atau retail yang dibilang retail unyu-unyu gitu ya, karena nggak paham atau tidak mau belajar tentang bandarmologi, mereka malah berebut untuk membeli gitu teman-teman ya. Jadi yang masalahnya itu adalah ya kita mau belajar atau enggak. Kita lihat kemarin di hari ke berapa ya, ketika ada Excel nih, XC ya, XC itu ajaib. Ini ajaib ini jadi top buyer. Ini ajaib, ini retail masuk semua nih ya. Padahal kalau kita lihat nih si ajaib itu transaksinya bayarnya XC ya. Kita lihat nih lotnya nih 1, 2, 10, 10, 10 paling gede 2.800 lot. Ini retail semua ini yang masuk ke sini ya, bukan broker gitu ya. Karena kalau broker pasti lotnya gede, atau nggak tahu juga ya kalau misalkan ini bisa pakai robot gitu ya, ordernya di bisa dimanipulasi seakan-akan retail dengan menggunakan si ajaib. Apakah seperti itu saya nggak ngerti ya. Cuma dari sini ini hati-hati banget kalau nggak mengenal bandarmologi salah mulu ya, maka kita akan kejebak. Kenapa akan kejebak? Karena kita fokusnya adalah ke kode broker ini dan kita menganggap si XC tadi adalah retail, padahal mungkin ya kayak Belanda dompleng nikah gitu ya. Ini di XC ini mungkin ada broker gede atau gimana nih. Nah ini masih yang jadi pertanyaan. Cuma yang jelas kalau seandainya ini ada retail nih, banyak retail yang boncos sekali ya. Kalau di hari ketiga, nah ini dia hari ketiga si XC ini ajaib beli di harga 236 ya. Jadi average buy-nya atas nama ajaib sekuritas ini segini. Kita lihat nih, kalau udah di bawah 200, 196
Aduh, alamak, mama ya. Kita lihat. Oke, di broker summary kita cek caranya gimana ya. Kita lihat semua di sini aja deh. Nah, tuh pada diketawain lihat tuh ya di stream Stockbit. Ini info-info tentang kelakuan bandar atau apa itu, kalau pinter mencermati ini banyak di infonya itu bisa kita dapat dari para teman-teman yang udah duluan ya, udah lama mengamati pasar saham ini ya. Jadi kalau mau belajar memang harus rajin-rajin baca-baca postingan dari stream ini juga, itu banyak bermanfaat sekali. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat nih, kalau angkanya cuma 100, 200 ya, ini retail semua nih ya. Jadi ini adalah fase ketika distribusi ya. Fase distribusi itu ketika bandar ngelempar dan dimakan oleh retail. Ini cuma 2000. Nah, ini 200 naik lagi ya. Apakah ini bakal naik atau enggak? Berarti ini adalah partisipasi retail udah mulai banyak nih. Bandar dan underwriternya, coba kita lihat underwriternya ini udah jualan belum nih. Underwriternya itu adalah Trimega. Oh iyalah, Trimega udah jualan ini. Lihat nih teman-teman ya, Trimega sendiri yang jadi underwriter ini udah jualan di H+3 kemarin sebanyak sekian nih, 12.000 lot, 12 miliar atau berapa nih ya. Jadi kalau underwriternya udah jualan ya wassalam, tren harganya bakal turun. Nah, jadi yang biasanya katanya para senior persahaman, senior bandarmologi itu suka kasih clue ya. Tandanya adalah ini nih, 2 biang kerok ini ya. MG ini adalah tukang ngeguyur ya. Kemudian nanti dilihat nih, si saham IPO itu dia underwriternya siapa ya. Kalau underwriternya ternyata dia ikutan jualan, ya udah berarti barang bakal banyak ya, bakal banjir katanya, bakal banjir di pasar. Nah, ini udah terkonfirmasi bahwa underwriternya jualan ya. Kemudian si MG ini gimana nih? Astaga, underwriternya jualan, kemudian nih tukang guyur MG juga mulai sell gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau kita cermat mengamati dari data bandarmologi, misalkan di hari pertama nih MG hari pertama dia buy posisinya sebanyak sekian lot ya. Kemudian hari kedua dia net sell sebanyak sekian lot. Hari ketiga dia net sell juga nih. Jadi ini barang dia nih udah mulai habis ya. Jadi kalau udah makin dikit, maka tendensinya adalah ya dia butuh barang lagi. Butuh barang gimana? Ya caranya dengan harga diturunin gitu. Ini dia ya yang jadi harus kita waspadai. Jangan sampai nanti kita beli di puncak nih ya. Kita beli di puncak, hari ini turun, terus kita cut loss. Nah, ini. Jadi yang diharapkan sama si bandar adalah retail yang ketika kemarin beli ya. Nah, di sini retail yang kemarin beli di 260 ini cut loss. Biar nanti ditampung sama si bandar, katanya begitu ya. Nah, ini kita lihat nih, ada transaksi gede enggak? Kalau yang belinya itu 1 lot, 2 lot, 1000 lot, ini berarti retail juga nih ya. Berarti retail yang beli. Yang jual siapa? Ya si bandar. Kenapa? Bandar itu siapa? Ya bandar itu adalah
orang-orang yang atau pihak-pihak yang punya barang di harga segini nih. Nah, dari 4 ini ya, di hari pertama nih 4 sekuritas ini ngeborong sebanyak sekian. Nah, ini dibuang di minggu-minggu awal ini. Begitu katanya teman-teman ya. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga banget nih. Saya alhamdulillah bisa ngamatin ya bandarmologi ini. Nah, yang menarik dari Maha ini teman-teman, kemarin saya coba download ya data Stockbit running trade. Ini 1 jam aja ya, dari jam 16 ini udah 10.900 transaksi. Kenapa? Karena ini dibilang sahamnya prospek dan bagus segala macam, sehingga banyak yang berminat untuk beli di sini. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, karena pasti retail nih banyak nih. Ini nggak bisa saya download sampai jam 9 ya. Ini dari cuma sejam doang udah segini, udah lelet, udah ngehang. Beda dengan hari pertama ya. Hari pertama ini transaksinya cuma 6.700 transaksi. Di hari ketiga ini ya 1 jam aja udah 10.900. Nah, ini nih yang buy ini ya. Ini kelihatannya kebanyakannya adalah retail ya. Jadi kalau kita buka nih, kita buka si XC ajaib, wah lihat ya, ajaib sekuritas banyak ngebeli. Jadi retail banyak yang membeli dengan totalnya sampai berapa, 9 sekian ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa belajar kayak saya nih ya, belajar ya dikit-dikit lah, baru sampai seperti ini saya juga belajarnya. Tapi yang penting kita jadi lebih nambah ilmunya, bahwa jangan terburu nafsu untuk belanja di saham IPO gitu ya. Karena ya inilah, kalau udah mulai harganya turun seperti ini trennya nih udah wassalam, udah nggak akan naik lagi. Jadi buat yang para senior yang udah pada pengalaman, biasanya udah cepet-cepet lepas ya, cepet-cepet lepas. Kalau dia ikut IPO dari awal kan udah untung ya, ini harga awalannya kan berapalah gitu ya, sehingga ketika masih di atas 200-an ini masih ada untungnya. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau retail yang beli di puncak sini nih, yang di 2.600 gitu ya. Ini hati-hati, kemungkinan hari Jumat ini mungkin harganya bakal diturunkan agar retail yang kemarin beli jadi cut loss, biar nanti minggu depan bandar punya barang lagi buat ngelepas lagi gitu ya. Jadi hati-hati nih ya, jangan sampai ketiban sama saham IPO sehingga kita salah beli, sehingga duit kita hilang di bursa ya. Mungkin itu aja. Silahkan kita hunting lagi, apakah mau masuk atau enggak di harga sebesar ini ya. Nah, tinggal amatin aja nih pergerakan si sahamnya ini ya. Kalau buat teman-teman yang biasa trader scalping, biasanya ini menarik ya kalau volatilitasnya sangat tinggi. Nah, ini yang biasanya dicari sama teman-teman yang pergi pagi, beli pagi jual sore, atau beli pagi jual pagi sekian menit, yang scalping kalau memang suatu saham itu frekuensinya nih tinggi ya. Nah, ini bisa dilihat kalau si Maha ini ternyata transaksinya masih tinggi banget di minggu pertama ya. Ini order booknya nih kemarin di tanggal 27, dalam 1 jam saja ini ada berapa nih, 10.900 transaksi ya. Jadi retail banyak yang nyangkut di Maha kayaknya nih. Dihajar sama bandar.
Oke, kita amati lagi hari ini nasibnya nanti akan gimana ya. Apakah si MG di hari keempat ini akan menjadi net buy ya, ataukah dia posisinya sebagai net sell. Kalau dia net buy berarti di minggu depan, di Senin depan ada kemungkinan ya agak naik dikit lah ya. Tapi kalau dia juga ngejual juga ya berarti dia buang semua ya. Dia buang semua barangnya di si saham ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya selamat. Selamat sampai tujuan, sampai cita-citanya. Jangan sampai beli di atas kemudian kena bandingan bandar ya. Karena kalau nggak paham kayak gini, ini yang membuat saya juga waktu beli saham IPO di FWCT dan ya FWCT terutama ya, itu kena bandingan. Kenapa? Ya karena belum tahu tentang bandarmologi, tidak tahu bahwa tidak cukup aspek fundamental saja yang menyebabkan suatu saham itu naik atau turun. Jangan sampai juga kejebak untuk average down teman-teman ya. Cut loss itu kadang perlu juga, jangan sampai kayak saya dulu ketika turun average lagi, average down lagi, average down lagi, average down lagi, padahal itu di fase distribusi gitu ya. Jadi kalau udah paham tentang kenapa ini turun ya, kelakuannya siapa gitu ya, nanti teman-teman bisa lebih hati-hati lagi gitu ya. Jadi apakah si saham ini lagi fase akumulasi atau distribusi. Nah ini kita lihat nih dari tanggal kemarin ya, di kemarin ini adalah fasenya big distribusi. Artinya apa? Sekuritas yang punya saham AHA ini banyak jualan gitu. Nah kalau udah banyak jualan biasanya katanya tendensi harganya adalah jadi turun, dan ini ternyata benar ya, turun begitu tuh ya. Kita lihat nih dari awal IPO 25 ya. Nah ini juga sama nih, big distribusi juga. Kenapa dia distribusi? Karena ini ya tadi nih biang keroknya ini si LG nya ini nih, LG ya, LG 3 mega di mana dia, block summary. Nah ini dari 24 sampai 27. Nah LG ini ya, karena underwriternya ini jualan juga ya, jadi hati-hati. Ini udah terdeteksi oleh bandar detektor bahwa Trimega Sekuritas sebagai underwriternya si AHA ini jualan juga. Kenapa? Karena dia targetnya adalah di 200 gitu ya. Jadi kemungkinan harga akan tetap di level 200 karena targetnya Trimega ini harga si AHA ada di kisaran 200 ini. Nah jadi kalau mau ya, kalau di bawah 200 yang mau uji coba ya silahkan dianalisa sendiri ya. Jangan lupa melakukan DYOR, do your own research ya, biar enggak kejebak ya. Ini moral ceritanya ini ya, banyak emiten baru tapi sahamnya jeblok, jangan sampai kena musibah. Oke. Nah nanti kita lanjutkan analisa persahaman kita ini. Saya masih utak-atik nih teman-teman ya, project nabung saham, pingin nabung saham 1 juta tiap bulan tapi berdasarkan tren bisnis yang lagi ngetren gitu ya. Sektor bisnis apa? Nah saya lagi ngamatin satu sektor, yaitu sektor kesehatan. Kenapa? Karena kemarin ada isu tentang ini ya, tentang undang-undang kesehatan yang baru ya. Nah ini katanya merubah tatanan permainan di bidang kesehatan, sehingga saham-saham di bidang kesehatan ini meroket. Nah ini kita lihat nanti. Kalau membuat portofolio berdasarkan tren bisnisnya, kira-kira apa aja yang harus kita koleksi buat 1 tahun ke depan, biar gajian dividen dan
kenaikan sahamnya itu juga bisa kita nikmati ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan tema selanjutnya nih, target saham. Untuk sektor yang pertama diulik nanti sektor kesehatan ya, untuk memilih saham yang dijadikan portfolio saham berdasarkan dividen. Nah, ini bidang-bidang yang di sektor kesehatan yang dividen yieldnya tinggi nih. Ada merek itu Tempo Scan Pacific ya, si Bodrex nih. Kemudian apa ini ya, apa TSPC kalau nggak salah, kemudian ada Prodia. Ini kayaknya yang 3 yang bakal saya bidik untuk dijadikan portfolio saham di bidang kesehatan. Oke, mungkin hari ini kita fokus dulu ke sini mengamatin IPO-nya Maha ya, belajar bandarmologi tingkat dasar, mengamati pergerakannya. Karena saya juga baru belajar banget, baru rada ngerti nih ya, ngebaca broker bandar detektor itu ternyata seperti itu. Nah, ini udah mulai stabil nih ya. Kalau udah mulai stabil seperti ini, biasanya sih udah bandarnya udah udah lagi ngopi nih ya. Ini retail yang berperang nih kayaknya nih ya. Nih kita lihat lagi ya, kita plototin di sini transaksinya, apakah ada transaksi gede ataukah ini cilik-cilik ya, 12 500. Nah, ini berarti retail nih, bandarnya udah udah pada nonton baik atau jangan-jangan udah pada ngejual semua ya. Nah, bandar tidak akan memberikan saham bagus ke retail apalagi asing sudah masuk. Nah, ini nih yang kayak gini kadang bener atau enggak ya. Oke, buat yang mau uji coba di Maha, silakan dipertimbangkan dengan baik-baik, lakukan riset DYOR sebelum Anda melakukan aksi beli ataupun jual ya. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.